Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem perpajakan. Nama saya Nurul Rezkia Sisa dengan NIM 19961400020 akan menjelaskan tentang definisi pajak. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia M dengan nomor induk mahasiswa 19961411005. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai unsur pajak. Rahmaniar dengan NIM 19961400005. Saya akan memaparkan materi terkait jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, NIM 19961400012. Baik, di sini saya akan membacakan materi yaitu jenis pajak menurut sifatnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Resaldi Hadijaya dengan nomor induk mahasiswa 19961411011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai inti-inti daripada jenis-jenis pajak berdasarkan sasaran ataupun objeknya sendiri. Baiklah, saya atas nama Firman dengan NIM 19961411017. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait fungsi pajak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bustami dengan NIM 19961411023. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan syarat dan asas pemungutan pajak. Definisi pajak. Apa sih pajak itu? Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, definisi pajak berdasarkan para ahli. Pertama, Profesor Dr. Haji Rohman Sumitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, pendapat dari Suparman Soemahamijaja. Pajak adalah kewajiban berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari berbagai definisi pajak dapat disimpulkan bahwa 1. Pajak dipungut oleh negara. 2. Pajak adalah iuran yang dipaksakan berdasarkan undang-undang. 3. Pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada masyarakat. 4. Pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak sendiri mempunyai 4 unsur, di mana yang pertama merupakan subjek pajak, kedua wajib pajak, ketiga objek pajak, dan terakhir adalah tarif pajak. Berikut saya akan menjelaskan keempat unsur tersebut. Yang pertama yaitu subjek pajak. Subjek dalam pajak ini merupakan unsur pertama. Di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam suatu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warganya. Disebut unsur yang pertama karena tanpa subjek pajak tidak mungkin ada pajak yang harus dibayarkan, karena yang akan membayar saja tidak ada. Secara sederhana, pengertian subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang dan lembaga yang sudah layak untuk membayar pajak. Artinya, pajak menjadi beban baginya yang harus dibayarkan. Jika tidak dibayar, mereka akan mendapatkan denda dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biasanya, orang yang dikenakan wajib pajak disesuaikan dengan usianya. Jika masih di bawah umur, maka wajib pajak masih dipegang oleh kedua orang tuanya. Sedangkan untuk komunitas atau lembaga, wajib pajak disematkan ketika awal usaha didirikan. Unsur pajak yang ketiga yaitu objek pajak. Objek pajak adalah produk, benda atau layanan yang harus dibayarkan pajaknya. Jika Anda memiliki bangunan dan tanahnya, maka dari bangunan dan tanah tersebut Anda harus membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Namanya adalah pajak bangunan atau PBB.
Nah, bangunan inilah yang disebut sebagai objek pajak. Objek pajak juga merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, unsur pajak yang terakhir adalah tarif pajak. Tarif pajak ini merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut yaitu yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun dan dikenakan kepada perorangan atau badan disebut dengan pajak penghasilan atau PPH. Penghasilan yang dimaksud ialah kemampuan ekonomis yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menambah kekayaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini sering ada ketika sedang melakukan transaksi belanja atau makan di restoran. Namun, tidak semua orang tahu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang kena pajak atau pemakaian jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Setiap pembelian barang kena pajak atau penggunaan jasa kena pajak akan dikenakan PPN, baik itu perorangan, badan maupun pemerintah. Ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Setiap barang mewah akan dikenakan barang kena pajak dan digolongkan ke dalam jenis pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Beberapa kategori tentang barang-barang yang tergolong mewah yakni yang pertama yaitu barang tersebut hanya dimiliki oleh orang yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu barang tersebut hanya digunakan untuk menentukan status sosial. Yang ketiga, barang tersebut bukan bagian dari kebutuhan pokok. Yang keempat, apabila digunakan bisa merusak kesehatan dan moral masyarakat serta bisa mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian jenis yang keempat yakni pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jika kita memiliki tanah atau memanfaatkan tanah dan mempunyai bangunan, maka wajib dikenakan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Awal mulanya PBB termasuk ke dalam pajak pusat, tetapi pada tanggal 1 Januari 2014 PBB pedesaan dan perkotaan termasuk ke dalam pajak daerah, kecuali PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih termasuk ke dalam pajak pusat. Selanjutnya yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada pembuatan dokumen seperti akta notaris, surat perjanjian, surat berharga, dan surat kwitansi pembayaran. Bea materai dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disingkat dengan BPHTB itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penerimaan hak atas tanah atau bangunan, sama seperti dengan PBB, bahwa BPHTB dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi atau kabupaten kota, dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pajak menurut sifatnya. Yang pertama itu pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang wajib pajak dan tidak memberikan beban pajaknya kepada orang lain seperti pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah jenis pajak di mana beban pajaknya dialihkan atau
dibebankan kepada pihak lain. Contoh jenis pajak ini seperti PPN, pajak penjualan atas barang mewah. Baik, terima kasih. Jadi dalam jenis-jenis pajak berdasarkan sasaran ataupun objeknya membagi dua, yaitu yang pertama, pajak subjektif. Ialah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak tersebut. Disebut dengan pajak subjektif. Saat menentukan pajak subjektif, dibutuhkan alasan-alasan objektif yang berkorelasi dengan keadaan materialnya dan biasanya disebut dengan gaya pikul. Yang kedua yaitu pajak objektif. Ialah pajak yang cenderung untuk mencermati atau memperhatikan objek yang menimbulkan kewajiban membayar pajak terlebih dahulu. Setelah itu mencari subjek pajak tersebut baik dari orang pribadi atau badan. Secara sederhana, pajak objektif bisa diartikan pajak yang lebih memperhatikan kondisi objeknya saja. Mungkin itu inti-inti daripada jenis-jenis pajak berdasarkan sasaran ataupun objeknya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan terkait fungsi yang pertama, itu fungsi anggaran. Fungsi anggaran bagi pajak adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak kepada kas negara yang bertujuan untuk membangun infrastruktur, menggaji pegawai negeri, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini sendiri bagi pajak adalah kebijakan yang membantu pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur beban pajak para pelaku UMKM. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi pajak. Maksudnya agar pemerintah memiliki sebuah kebijakan untuk mengatur stabilitas perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Dan yang terakhir fungsi retribusi pendapatan. Fungsi retribusi pendapatan bagi pajak adalah untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada pembaca materi yang berikutnya. Syarat dan asas dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah syarat dalam pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak terdapat 5. Yang pertama adalah pemungutan pajak harus adil. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga adalah tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Yang dimaksud adalah pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Yang dimaksud dengan syarat ini adalah biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Kemudian yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Yang dimaksud adalah sistem pemungutan pajak sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Pemungutan pajak berdasarkan asas domisili, bisa juga disebut asas kependudukan, adalah pemungutan pajak yang dilakukan kepada warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut atau bagi perusahaan yang memiliki kedudukan di negara tersebut. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan,
orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau residen, atau yang berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Kemudian yang kedua, asas sumber. Pemungutan pajak berdasarkan asas sumber adalah pemungutan pajak sesuai dengan asal objek pajak yang dikenakan. Jika objek pajak itu berasal dari negara atau wilayah A, maka negara atau wilayah A tersebut wajib mengenakan pajak atas objek pajak tersebut. Di dalam prinsip ini, tidak peduli siapa dan statusnya orang atau badan yang memperoleh penghasilan, karena yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau datang dari negara itu. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Kemudian yang ketiga, asas kebangsaan. Pemungutan pajak berdasarkan asas kebangsaan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap negara dimanapun ia berada akan selalu terikat dengan bangsanya. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.